Bapak Ibu percayalah, hari ini kalau kita berdoa asal di dalam nama Tuhan Yesus, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Tapi doanya Maria ini bukan hanya sampai ke kupingnya Tuhan, tetapi doanya Maria ini sampai ke hatinya Tuhan. Ketika Maria yang ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seandainya engkau di sini, Lazarus gak mungkin meninggal. Tahu reaksinya Tuhan Yesus? Yesus menangis. Seakan-akan gini, dua orang kakak beradik sama-sama percaya kepada Tuhan. Mereka berdua doa hal yang sama, tetapi responnya bisa berbeda. Bapak Ibu pastikan hari ini Anda berdoa bukan hanya sampai ke telinganya Tuhan, tetapi kalau Anda berdoa hari ini, pastikan doamu sampai ke hatinya Tuhan. Dan kalau hatinya Tuhan tersentuh, doamu hari ini pasti dijawab. Tepuk tangan sekali lagi buat tim Praise and Worship. Bapak Ibu Saudara, suatu kali Maria dan Marta doa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus gak mungkin mati. Mereka berdua berdoa hal yang sama persis. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, reaksinya Tuhan itu bisa berbeda. Di saat Marta yang bicara, Tuhan, kalau engkau ada di sini, Lazarus gak mungkin meninggal. Bapak Ibu tahu apa reaksinya Tuhan? Tuhan biasa aja. Tuhan kayak responnya itu, ini gak big deal banget. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika Maria yang ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seandainya engkau di sini, Lazarus gak mungkin meninggal. Tahu reaksinya Tuhan Yesus? Buka sama-sama di Yohanes 11 ayat 35. Dikatakan bahwa Yesus menangis di saat Maria yang berkata kepada Tuhan Yesus. Seakan-akan gini, dua orang kakak beradik sama-sama percaya kepada Tuhan. Mereka berdua doa hal yang sama, tetapi responnya bisa berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya tahu di sini kita datang di doa malam ini, kita membawa banyak macam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ya, ada yang doa minta rumah, ada yang doa minta jodoh, ada yang doa minta diberkati, minta kesembuhan. Tetapi responnya Tuhan itu bisa berbeda-beda. Ada orang-orang yang sekali doa itu langsung cespleng dijawab sama Tuhan. Pernah ketemu sama orang-orang seperti itu? Doa apapun cespleng. Tuhan itu kayaknya kalau dia doa ini, Tuhan itu nge-bypass dia. Sedangkan kalau aku berdoa, kok kayaknya aku ini selalu masuk di dalam waiting list. Gak dijawab-jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin sharingkan apa sih yang membuat doanya Maria, saya boleh katakan doanya Maria ini bukan cuma sampai telinganya Tuhan. Doanya Marta dan Maria itu sampai sama-sama sampai telinganya Tuhan. Bapak Ibu percayalah, hari ini kalau kita berdoa asal di dalam nama Tuhan Yesus, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Amin. Tapi doanya Maria ini bukan hanya sampai ke kupingnya Tuhan, tetapi doanya Maria ini sampai ke hatinya Tuhan. Bapak Ibu pastikan hari ini Anda berdoa bukan hanya sampai ke telinganya Tuhan, tetapi kalau Anda berdoa hari ini, pastikan doamu sampai ke hatinya Tuhan. Dan kalau hatinya Tuhan tersentuh, doamu hari ini pasti dijawab. Apa sih yang membuat beda Maria dan Marta? Sekali lagi ya, saya pernah bawakan firman Tuhan bahwa Marta itu bukan orang jahat. Marta itu orang yang melayani Tuhan. Marta itu orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan Marta itu mempunyai iman. Di ayat 35 di Yohanes 11 mengatakan, Tuhan aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Dia mempunyai iman. Siapa yang berkata Marta gak mempunyai iman? Tetapi Maria mempunyai sesuatu yang spesial. Lebih daripada sekedar iman. Dan kita hari ini mau belajar. Apa sih yang lebih daripada sekedar iman? Yes, iman itu sangat penting. Tetapi Anda pulang dari tempat ini, Anda bukan hanya pulang dengan iman, tetapi Anda pulang dengan sesuatu yang lebih daripada sekedar iman. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, apa yang dimiliki Maria sehingga doanya dijawab sampai doanya itu menyentuh hatinya Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Maria adalah seseorang yang terkenal mempunyai keintiman dan kedekatan dengan Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya. Sedangkan Marta sibuk melayani, Maria ngapain? Firman Tuhan mencatat dia
mendekat di kakinya Tuhan Yesus. Dia mendekat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang lain gak beres gak apa-apa. Yang lain gak baik gak apa-apa. Prioritas dalam hidupnya Maria adalah aku mau dekat dulu sama Tuhan. Dan aku percaya kalau aku dekat sama Tuhan segalanya beres. Bapak Ibu, Maria adalah seseorang yang terkenal mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Dan saya catat, orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan, orang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan, doanya mengandung kuasa. Yang percaya katakan yes. Hari ini yes, mungkin Anda mempunyai iman. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semuanya percaya ada mujizat. Kita semuanya percaya ada pertolongan. Tetapi kenapa kok doa kita gak dijawab? Katanya iman. Katanya iman mengandung kuasa. Yes. Tapi yang lebih daripada sekedar iman. Yaitu jika iman Anda percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya. Tetapi Anda menjadi orang pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 7 mengatakan apa? Kita buka ayat ini. Yohanes 15 7 mengatakan apa? Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dikatakan firman Tuhan apa? 1, 2, 3 baca. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Apa alasannya kok sering kali kita sudah doa, kita sudah minta, gak dijawab-jawab sama Tuhan. Tetapi seakan-akan masuk waiting list. Kenapa? Mungkin kita tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman-Nya tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, perikop ini menceritakan, menggambarkan tentang sebuah keintiman. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Menunjukkan kepada kita sebuah hubungan yang dekat. Sebuah keintiman seperti seorang suami dan istri mempunyai kedekatan. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat sama Tuhan itu menjadi orang yang spesial. Kok saya mau kasih contoh aja, contoh yang sangat sederhana. Kalau misalnya nih Anda punya anak, satunya itu datang kepada Anda kalau lagi ada perlunya aja. Kalau lagi butuh duit, mah minta duit. Kalau lagi butuh mobil, mah minta mobil. Kalau butuh jodoh, jangan datang ke mama. Cari sendiri. Mah aku butuh ini. Datang ke mamanya kalau lagi butuh. Tapi ada satu lagi anak yang dia punya duit atau gak punya duit, selalu ingat sama mama. Dia lagi senang atau lagi gak senang, selalu mengutamakan mama. Misalnya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tetap mencintai dua-dua, setuju? Anda tetap mencintai kedua anak saudara. Tapi saya mau tanya, yang jujur aja ya Bapak Ibu Saudara, ini jujur aja. Gak usah, oh sama semuanya sama, jujur aja, kita semuanya manusia. Yang lebih spesial di hati kita yang mana? Yang nek perlu netok datang ke mama, atau setiap waktu selalu ada bersama kita. Yang mana yang lebih spesial? Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang seperti itu adalah ada teman saya. Kalau misalnya dia datang sama saya seperlunya dan ada satu teman lagi, dia selalu menghibur saya apapun situasi saya. Kalau teman saya yang seperlunya ini datang kepada saya minta tolong, kalau saya lagi mager, kalau saya lagi malas, sudah besok aja, betul ya? Nanti aja. Tapi kalau ada satu teman saya yang spesial di hati saya, mau saya mager, bila perlu saya sudah tidur, saya akan bangkit lagi, saya akan menolong dia apapun kondisinya. Betul? Demikian dengan Tuhan, itu sifat Tuhan yang diturunkan kepada kita. Tuhan itu ingin Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini menjadi orang Kristen bukan hanya cukup sampai di level percaya, tetapi hari ini jemaat GSCS Grand City, Tuhan, kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah kita mempunyai hubungan pribadi bersama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan gini, bagaimana saya bisa dekat kepada Tuhan? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Pak, saya mau Pak, doa saya mengandung kuasa. Saya mau Pak, doa saya ini bukan hanya sampai ke telinganya Tuhan, tetapi doa saya itu sampai ke hatinya Tuhan. Bagaimana saya dekat dengan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu catat baik-baik. Dekat dengan Tuhan adalah mencintai apa yang Tuhan cintai
dan membenci apa yang Tuhan benci. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman kita semuanya, apalagi yang sudah menikah. Bapak Ibu dulu pernah muda ya? Pernah PDKT ya? Atau jangan-jangan langsung menikah? Pernah PDKT ya? Kalau PDKT itu gimana? Bagaimana cara kita dekat sama PDKT-an kita? Ya kita coba mencintai apa yang dia cinta. Misalnya nih, si doi lagi suka duren. Saya suka gak suka, saya usahakan untuk saya suka sama duren. Kenapa? Agar bisa nyambung ngomongannya. Kalau si doi suka main basket, saya akan usahakan gimana saya berada di lapangan basket. Gak mungkin dong saya suka sama orang, saya cinta sama orang, saya suka mau dekat sama orang. Orang itu selalu di lapangan basket, saya di lapangan futsal. Gak mungkin kan? Demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin hidup dekat sama Tuhan, sederhana. Cintailah apa yang Tuhan cintai, dan bencilah apa yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan gak suka, ya jangan lakukan. Kalau Anda tetap lakukan apa yang Tuhan benci, jangan berharap bisa dekat sama Tuhan. Jangan berharap doa kita itu bisa mengandung kuasa. Jangan berharap bahwa doa kita itu bisa nyampe ke hatinya Tuhan. Mungkin sampai telinganya Tuhan, iya. Apa yang Tuhan cinta? Apa yang Tuhan suka? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu suka di saat kita melakukan firman. Yang setuju katakan yes. Tuhan itu suka banget di saat terjepit kita tetap bersyukur. Itu loh orang yang disayang sama Tuhan. Tuhan itu suka di saat kita tetap terjepit, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita bisa tetap setia. Tuhan itu suka banget di saat kita tetap bisa mengampuni meskipun kita dikecewakan. Kita tetap bisa mengampuni meskipun kita disakiti. Kita tetap melakukan firman Tuhan apapun harganya. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, lama demi lama kita akan merasa hidupku kok penuh kuasa ya. Aku doa A terjadi, aku doa B terjadi, aku doa C kok tiba-tiba terjadi. Oh, memang ketaatan itu mengandung kuasa yang hebat. Cintailah apa yang Tuhan cinta. Dan bencilah apa yang Tuhan benci. Tuhan itu benci apa? Tuhan itu benci kepada dosa. Ya, ini khotbah yang kurang populer kalau menurut Pastor Ridwan. Khotbah apa itu? Khotbah yang membenci dosa. Ya, ayo kita hari ini pulang dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan ya kepada setiap anak-anak muda yang saya bimbing. Kita nggak ada yang perfect. Jangan berharap di saat kamu keluar dari gereja, kamu tiba-tiba celing jadi orang yang suci 100%. Nggak ada. Tetapi kita itu semuanya belajar, sama-sama katakan belajar. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kita belajar dari kesalahan kita. Kita belajar, mungkin kemarin parah. Besoknya lumayan parah. Besoknya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nggak perfect, belum sempurna, tetapi lebih baik lagi. Tuhan itu suka Bapak Ibu Saudara, di saat kita hidup menjauh dari dosa. Nggak ada kita yang benar, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Nggak ada kita orang yang kudus, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Tetapi Tuhan itu suka di saat Tuhan melihat, wow, anakku ini ada sebuah kerinduan untuk berubah menjadi lebih baik. Anakku ini ada sebuah effort, mungkin dia belum sempurna. Tetapi kita mulai membenci apa yang Tuhan benci. Kita tahu Tuhan itu benci kepada dosa. Jangan lakukan dosa. Kita tahu bahwa Tuhan itu benci kepada kepahitan. Lepaskan kepahitan, ampunilah. Kita tahu bahwa Tuhan itu benci kepada dosa perzinahan. Ayo kita stop melakukan. Kita sama-sama menjadi orang yang setiap hari semakin lebih baik. Agar apa? Hidup kita semakin hari semakin penuh kuasa. Kerinduan saya satu, jemaat GSCS semua jemaatnya hidup penuh dengan kuasanya Tuhan. Supaya apa? Supaya gak sedikit-sedikit, Pak minta doa Pak. Gak perlu ya. Anda bisa doa bagi diri Anda sendiri, Anda bisa berdoa bagi masalah Anda sendiri. Dosa atau masalah menyingkir dalam nama Yesus, menyingkir sungguhan. Kenapa? Karena hidup Anda bukan hanya pendeta, hidup kita semuanya hidup penuh dengan kuasa. Yang pertama, kenapa kok
doanya Maria itu penuh kuasa sampai doanya itu menyentuh hatinya Tuhan. Karena dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kedua, kenapa? Kok Maria, dia adalah orang yang memiliki kuasa, doanya sampai ke hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara baca sama-sama di ayat yang ke-32. Injil Yohanes 11 ayat yang ke-32 mengatakan apa? Ya, baca sama-sama ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Perhatikan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara, ada satu kata di situ yang tidak tercatat di saat Marta datang kepada Tuhan Yesus. Yaitu kata tersungkur. Sama-sama katakan tersungkur. Bapak Ibu, apa yang Maria lakukan di sini? Yang kedua yang dimiliki oleh Maria yang tidak dimiliki sama Marta di perikop ini. Yang kedua, Maria memiliki iman dan kerendahan hati. Iman dan apa? Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan dan saya akan terus mengulangi. Tuhan itu tidak pernah menolak doa orang-orang yang merendahkan diri. Orang-orang, Bapak Ibu kalau perhatikan Alkitab ya. Orang-orang yang sungguh merendahkan hati. Orang-orang yang sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengosongkan diri. Orang-orang yang memposisikan dirinya di titik nol di hadapan Tuhan. Rata-rata doanya itu penuh kuasa. Ingat ceritanya Yairus? Ingat ya? Yairus, firman Tuhan katakan bahwa Yairus adalah kepala rumah ibadat. Dia mempunyai jabatan tinggi, tapi di saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia dalam bahasa Surabayanya enggak ya oh. Apa? Enggak ya oh. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang yang ya oh? Pernah ya? Orang yang sok, tapi orang ini orang yang punya jabatan tinggi, tetapi datang kepada Tuhan Yesus tersungkur. Yang lain ini masih butuh pertolongan. Yang lain ini masih butuh ditolong sama Tuhan. Tapi yang lain gak digobres. Aku datang ke rumahmu Yairus. Datang Yesus ke rumahnya. Seakan-akan yang lain minta tolong dulu, di bypass Yairus dulu. Kenapa? Orang ini adalah orang yang tahu diri. Orang yang tahu merendahkan hatinya. Bapak Ibu kita baca. Markus 7, Injil Markus 7 ayat 29 ayat 30. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda datang kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini datang menyembah. Kalau saya hari ini, Bapak Ibu, kalau saya memimpin penyembahan ya. Setiap pagi saya di doa fajar dan kadang saya juga memimpin kalau ada kesempatan di sini. Saya itu cuma ngajak satu hal kok. Saya selalu mengajak jemaat, ayo jemaat sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Saya selalu katakan, ayo kita merendah. Karena di saat kita merendah, firman Tuhan berkata, tangan Tuhan akan turun. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan akan memberikan kemurahannya dalam hidup kita. Dan kita tahu, firman Tuhan mengatakan, kemurahanmu membuat aku besar. Kalau Anda ingin hidup Anda dijadikan lebih besar, hiduplah setiap hari dengan merendah di hadapan Tuhan. Baca sama-sama. Injil Markus 7 ayat 29 sampai yang ke-30. Klik. Perhatikan ya, ini cerita seorang perempuan Kanaan, perempuan Siro-Fenisia yang anaknya disembuhkan sama Tuhan. Perhatikan ya, baca sama-sama dengan suara yang keras. Saya nggak terlalu lama lagi, saya akan selesai. Dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Bapak Ibu tahu nggak kata-katanya apa? Gini, saya ceritakan ya. Gak usah dibaca karena waktu, saya dongengkan aja. Suatu saat perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anakku sakit kerasukan setan. Tahu nggak sama Yesus diapain? Yesus berkata seperti ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anjing. Kepada anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan. Dalam bahasa kasarnya, Yesus menganjing-anjingkan perempuan ini. Bapak Ibu coba bayangkan sebentar. Ayo kita coba bayangkan sebentar. Bapak Ibu siapapun, coba datang kepada saya. Nanti saya di depan situ saya doakan nih misalnya.
Anda minta, Pak, saya minta doa Pak. Misalnya nih, punggung saya panuan misalnya. Pak, tolong doakan. Terus saya bilang, memangnya kamu siapa? Kamu tahu kamu tuh anjing misalnya. Jangan tersinggung dulu ya, jangan marah ya. Misalnya saya gituin kepada Anda. Kira-kira reaksi Anda apa? Sebaik-baiknya saudara, sebaik-baiknya saya kepada saudara, ngamuk enggak? Yang bilang enggak itu berarti Anda munah. Tahu munah? Pasti ngamuk, pasti pore. Wis gak gereja-gerejaan. Kis gak GSJS-an. Pasti marah, pasti. Tetapi perhatikan, wanita ini mengatakan apa? Dalam cerita singkat ya, dia berkata seperti ini, Tuhan, memang aku ini anjing. Dia dikatakan anjing, dia berkata apa? Memang aku ini anjing. Bisa gak Anda di saat ada orang yang jelekan Anda di belakang Anda, orang itu bodoh. Bisa gak dalam hatimu engkau reaksinya seperti ini? Memang aku orang bodoh. Tanpa ada rasa marah. Jarang ya. Ada orang yang ngomong, wah itu loh. Orang sing gak iso apa-apa. Wong elek. Bisa gak Anda bereaksi? Memang aku elek. Memang aku gak iso apa-apa. Sering kali kita dijelekan sama orang. Gak usah anjing-anjing. Orang lain bilang apa? Iki loh wong iku irunge pesek. Ngamuk gak? Jangankan anjing. Dijelekan hidung kita. Bapak Ibu bersyukurlah. Anda mempunyai hidung pesek, tetap bersyukur. Yang penting gak ngadep atas seperti talang hujan. Kita tetap, kalau gak perlu anjing, dijelekan hidung kita aja kita marah, betul gak? Bayangkan perempuan ini, dianjing-anjingkan tetap dia berkata, memang aku anjing. Yesus berkata apa? Kembali ayat 29 dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada perempuan itu apa? Karena kata-kata apa ini? Kata-kata yang merendah. Dia merendahkan diri. Bahkan saya boleh katakan ya, lebih daripada sekedar merendahkan diri. Dia menjelekkan diri, dia menjatuhkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena kata-katamu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 30 mengatakan apa? Dan terjadi. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah. Bapak Ibu saudara tahu. Kata-kata orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu mengandung kuasa yang dahsyat. Yang percaya kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Bapak Ibu, seringkali ya saya akan tutup. Seringkali yang Tuhan tunggu dari hidup kita itu bukan yang lain. Seringkali Tuhan itu sudah bisa kok. Percayalah kalau hari ini kita minta tolong sama Tuhan, separah apapun kondisi Anda, Tuhan itu sanggup. Oh gak ada amin. Seterjepit apapun, setidak mungkin gak mungkin ya, Tuhan bisa. Tetapi Tuhan itu seringkali menunggu apa? Tuhan itu seringkali menunggu sampai kesombongan kita hilang dulu. Tuhan seringkali menunggu, kapan sih anak ini merendahkan diri? Kapan sih dia menjadi orang yang tahu diri? Kapan sih orang ini bisa tahu merendah diri di hadapanku? Saya ajak Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik untuk kembali. Bapak Ibu hari ini sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Sari, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi ayo, lebih daripada sekedar kita nyanyi-nyanyi di hadapan Tuhan. Saya ajak hari ini Bapak Ibu Saudara yang pertama, kita mempunyai kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mulai hari ini jemaat GSJS bukan hanya jemaat yang datang di sini setiap minggu sekali, tetapi saya dorong semua jemaat GSJS yang datang setiap minggu di tempat ini, semua jemaat, semua anggota GSJS memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, lebih daripada sekedar iman, lebih daripada sekedar Anda datang untuk nyanyi di tempat ini, memuji di tempat ini. Setiap hari lakukan apa yang dilakukan oleh perempuan Syro-Fenisia ini. Sederhana, merendah diri di hadapan Tuhan. Satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Sari, minta kunci F dong. Saya selalu katakan ke Kak Sari,
This is my favorite song. Ini adalah lagu favorit saya yang diciptakan sendiri oleh Ibu Sari. Dikatakan, Tuhan hanya, apa? Ayo sama-sama. Tuhan hanya kepadamu. Nyanyi ya. Ku dapat selalu berharap. Katakan, kau takkan pernah membiarkan ku bagian ini kita merendah sama-sama. Ketahuilah bahwa engkau adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Katakan, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi tolong. Ayo sama-sama merendah, angkat tanganmu. Tuhanku berkuasa untuk perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, berkuasa. Ku kan berkenangan besar di dalam. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu ya, di GSJS kita sedang mengadakan pembangunan di Wijaya Kusuma, di Jalan Wijaya Kusuma. Sekali-kali Bapak Ibu bisa mampir ke sana ya, kalau sudah jadi tempatnya. Beberapa minggu lalu kita sudah mau pakai tempat itu untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau tanya siapa yang hari itu hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari itu, pada sepanjang hari itu. Bapak Ibu Saudara, 1 minggu sebelumnya saya sadar, ini lokasi baru, berarti butuh peralatan-peralatan yang baru. Butuh komputer, butuh monitor, butuh kabel, butuh yang lain-lain, butuh banyak. Dan saya melihat Tuhan, ini gak ada apa-apa ini Tuhan. Yang saya lakukan itu cuma satu yang dilakukan sama perempuan Syro-Fenisia. Saya cuma merendah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu karena kami gak punya kekuatan, kami gak punya apa-apa Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara, gak lama kemudian, beberapa hari kemudian, pas sebelum saya harus beli semuanya untuk perlengkapan di gereja Wijaya Kusuma. Tiba-tiba muncul di rekening saya persis yang diperlukan untuk komputer-komputer yang ada di Wijaya Kusuma. Bapak Ibu Saudara, saya sadar satu hal. Rahasia yang terkuat, salah satu rahasia yang terkuat dalam kita sebagai orang Kristen adalah mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Coba lakukan, praktekkan. Lihatlah, 3 bulan ke depan hidupmu akan berubah. Yang percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.